adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Lina. Ada masih yang nggak kenal nggak sama Kak Lina? Nah, hari ini Kak Lina melayani di kelas tengah. Ya, kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, kakak undang kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Oke, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita, dan kami boleh Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah secara online, tetapi sukacita kami tidak pernah patah. Biarlah urapan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai firman Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan dulu Alkitab kita. Saya rasa kelas setengah itu udah bisa baca Alkitab semua ya. Oke? Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Panjang ya ayatnya. Nah, kita sama-sama belajar firman Tuhan ini, di mana kita tahu ada seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan di zaman dulu, yaitu bernama Daniel. Nah, dan ini adalah ibarat kata zaman sekarang adalah pemerintahan zaman now ya. Boleh dibilang seorang pejabat tinggi. Nah, Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Nah, Daniel ini adalah seorang anak Tuhan yang setia dan benar-benar suka berdoa. Ibarat kata nih, kalau kita lagi sakit, kalau minum obat itu yang disarankan dokter itu minum obat biasanya berapa kali? 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Nah, begitu juga dengan anak Tuhan ini, Daniel. Dia berdoa pagi, siang, malam setiap hari. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan perlu kita contoh seperti Daniel. Kita tidak boleh jemu-jemu dan tidak bosan untuk berdoa. Nah, karena itu Daniel ini adalah orang pintar. Nah, karena itu Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi di kerajaannya. Nah, tetapi Daniel ini tidak sendiri. Daniel ini banyak sekali pejabat yang lainnya. Tapi hanya satu yang dipilih Raja Darius untuk menjadi tangan kanannya, atau menjadi asistennya, atau menjadi kepercayaan Raja Darius ini. Nah, otomatis pejabat-pejabat yang lainnya cemburu dong ya. Nah, kenapa sih? Aku kan sudah lama ikut dengan Raja Darius, kenapa harus Daniel yang harus dipilih menjadi kepercayaannya? Nah, tentunya rasa iri itu ada ya dengan pejabat yang lain-lainnya. Tapi Raja Darius lebih memilih Daniel karena Daniel ini adalah seorang pintar dan Daniel ini mempunyai kuasa Roh Kudus. Ya, karena Daniel ini mengandalkan pertolongan Tuhan. Nah, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, tetapi para pejabat tingginya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Gimana caranya ya si Daniel ini bisa masuk penjara atau bisa dihukum lah kata lainnya lah ya. Nah, mereka mencari permasalahan-permasalahan yang bisa menjerumuskan Daniel ini ke pada zaman itu Raja Darius punya istilah kata hukuman lah ya. Nah,
bagi siapa yang tidak setia atau menyembah kepada tuannya akan dihukum, dimasukkan ke lubang singa. Nah, terus begitu juga dengan Daniel. Kalau si Daniel ini punya kesalahan, akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, itu lalu pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah kepada tuannya. Nah, ketika menyembah, Daniel diikutin atau diintip para pejabat yang tidak suka tadi. Ayo kita ke rumah Daniel. Daniel sedang apa sih? Ternyata Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba pejabat yang jahat tadi melaporkan kepada Raja Darius. Nah, Raja Darius, itu si Daniel ternyata masih menyembah tuannya, bukan menyembah tuan Raja Darius, tetapi menyembah tuannya. Nah, bukankah Raja Darius punya peraturan kalau tidak menyembah tuan harus dihukum? Nah, di situ Raja Darius sedih karena Daniel mau dimasukkan ke lubang singa. Aduh, gimana ini? Sedangkan Daniel kan adalah anak yang baik, anak yang taat, dan anak yang suka berdoa kepada tuannya. Kenapa dia dimasukkan ke lubang singa? Nah, akhirnya Raja Darius ini tidak bisa tidur. Dia berpuasa sepanjang malam. Dia memikirkan gimana caranya supaya Daniel tidak dimasukkan ke lubang singa. Nah, akhirnya sepanjang malam Darius tidak bisa tidur. Nah, tiba-tiba malam itu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata, setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dijatuhkan ke dalam pong. Terus di dalam gua itu sudah ada singa banyak yang kelaparan. Nah, coba bayangkan adik-adik, singa di dalam gua yang sedang lapar menunggu daging mentah. Serem bukan? Nah, tiba-tiba Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata, Daniel, kamu harus berdoa agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Nah, sepanjang malam sudah berlalu, pintu gua itu ditutup. Tiba-tiba di dalam gelap gulita adik-adik. Coba, tidak ada lampu, tidak ada apa-apa, gelap semuanya. Nah, tiba-tiba Daniel berdoa di dalam gua, meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan dan menolong Daniel agar singa-singa tersebut tidak memakan Daniel. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang. Ketika singanya mengaum, langsung malaikat Tuhan menutup mulut singa dengan tidak bisa menyerkam Daniel. Nah, di situ Daniel selamat. Tiba-tiba matahari terbit menjadi pagi. Nah, Daniel masih selamat dan hidup. Dengan pagi-pagi, Raja Darius bergegas melihat ke gua dan memanggil Daniel. Daniel, apakah kamu masih hidup? Tiba-tiba Daniel menjawab, aku masih hidup, Raja, karena Tuhanku telah menolong aku. Nah, adik-adik, gitu kisah Daniel yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berdoa dan taat kepada Tuhan. Senantiasa Tuhan yang tolong, dan apapun posisinya, apapun keadaan kita harus berdoa, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena dengan berdoa, sesuatu pasti bisa terjadi. Amin adik-adik. Tentunya kita sebagai anak sekolah minggu, jangan bersedih, jangan berkecil hati di dalam kondisi sekarang ini. Itu di mana musim wabah corona, walaupun kita ibadah secara online,
Walaupun kita tidak bisa ke gereja bertemu dengan kakak-kakak guru lainnya, walaupun kita keluar rumah tidak bebas beraktivitas, kita tetap bersyukur dan kita tetap berdoa senantiasa tentunya agar Tuhan tolong, Tuhan memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Semoga kita sehat selalu. Oke, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema di dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati aktivitas mereka Tuhan di setiap hari dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang sudah ambil pelayanan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.